Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 686. Jiwanya yang kuat dan tekadnya yang teguh membuat kekuatan-kekuatan memikat ini sulit untuk benar-benar memengaruhinya. Namun ilusi di hadapannya tidak menghilang. Malah, mereka menjadi semakin nyata. Ia bahkan melihat Kelly, Scarlett, Ellie, dan bahkan Brittany berjalan ke arahnya dengan pose sensual yang sangat menggoda. Ilusi, beraninya kau mengganggu hati Daoku. Kilauan tajam melintas di mata Dev, dan ia tak bisa menahan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, dan niat pedang yang dahsyat di dalam dirinya meletus. Berdengung, sebuah domain niat pedang tak terbatas menyebar darinya. Di dalam domain itu, energi pedang saling bersilangan, memusnahkan semua ilusi. Mayat-mayat yang menggeliat itu, kabut merah muda, dan ilusi-ilusi yang memikat, di bawah pengaruh yang luar biasa dan niat pedang yang murni, hancur dan lenyap bagai gelembung-gelembung di bawah sinar matahari. Seluruh lantai 2 seketika kembali jernih, hanya menyisakan mayat-mayat yang benar-benar tak bernyawa, membeku di tempat, tanpa kelainan apapun. Niat pedang bahkan bisa menghilangkan ilusi. Dev sangat gembira, pemahamannya tentang kekuatan baru ini semakin mendalam. Ia tak berlama-lama dan segera naik ke lantai 3. Lantai 3 tetap terang benderang, membawa aroma khas Brittany yang samar. Namun Dev langsung menyadari bahwa kondisi Brittany sangat buruk. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, dan gaunnya yang dulu biru kini ternoda gumpalan energi hitam yang menyilaukan. Energi hitam ini, bagaikan makhluk hidup, terus-menerus menggerogoti esensi dan jiwa naganya. Ia duduk bersila di tanah, melawan sekuat tenaga. Melihat kedatangan Dev, mata indahnya berkilat terkejut, lalu berubah cemas. Tuan Chen, cepat lari! Di dalam menara, inti segel menara telah diaktifkan, ia menangkis dan menyerang semua naga. Brittany berteriak lemah. Apa yang terjadi? Di mana angin puyuh tua? Dev melangkah maju dengan cepat, telapak tangannya dipenuhi energi naga emas murni, dan menekannya ke punggung Brittany, membantunya menghilangkan energi hitam tersebut. Angin puyuh tua ada di lantai 4, situasinya mungkin lebih buruk. Dengan bantuan Dev, tekanan Brittany sedikit mereda. Ia berkata dengan mendesak, tak lama setelah kau pergi terakhir kali, sebuah wasiat kuno dan penuh amarah bergema di dalam menara. Wasiat itu menuduh kami menarik orang luar dan mengganggu tidur kami. Kemudian, kekuatan pembatas di setiap lantai melonjak dan mulai aktif menyerang kami, yang tertindas. Energi hitam ini adalah manifestasi dari kekuatan penyegel, ia melahap kekuatan kami. Apa? Wasiat kuno? Hati Dev mencelos. Apakah itu roh menara penekan iblis? Atau, sesuatu dari tingkat yang lebih tinggi? Tepat saat ini, di tangga menuju lantai 4, ruang terdistorsi, dan sebuah suara menyeramkan bergema. Heh, bocah kecil naga biru benar. Anak naga emas, seharusnya kau tidak datang lagi. Tapi karena kau sudah di sini, tinggalkan garis keturunan naga emasmu. Sebelum kata-kata itu selesai, aura naga hitam, yang terkondensasi hingga terasa nyata, membawa kekuatan mengerikan yang mampu menggerogoti segalanya dan membekukan jiwa, tiba-tiba meletus dari tangga, menghantam Dev tepat di punggung. Serangan itu datang dengan sangat tiba-tiba dan kejam, waktunya sempurna. Serangan itu tepat ketika Dev, yang sepenuhnya fokus menyembuhkan Brittany, teralihkan sejenak. Awas! Brittany berteriak kaget. Dev bereaksi cepat, mendorong Brittany ke sudut yang aman. Bersamaan dengan itu, ia berbalik, pedang pembunuh naganya tergenggam horizontal di depannya, langsung mengaktifkan perisai 5 elemen. Blaar, aura naga hitam menghantam perisai 5 elemen, melepaskan ledakan dahsyat. Dev bergidik hebat, perisainya berkedip, dan ia terdorong mundur beberapa kaki oleh kekuatan dahsyat itu. Rasa manis tercium di tenggorokannya, dan ia hampir muntah darah. Kekuatan gelap yang terkandung dalam aura naga itu sebenarnya mencoba mengikis meridiannya melalui perisai. Siapa kau? Tatapan Dev berubah dingin saat ia melihat ke arah tangga. Di sana, cahaya hitam menyatu, mengembun menjadi bayangan naga kecil namun hitam legam,
sisiknya berkilauan dengan kilau metalik, matanya merah dan dipenuhi amarah yang ganas. Itu bukan entitas fisik, melainkan kondensasi energi iblis murni dan jiwa naga. Hah, naga iblis? Pupil mata Dev mengerut. Itu adalah cabang ras naga yang bermutasi, jatuh ke dalam cara-cara iblis, kejam dan buas, yang senang melahap garis keturunan naga lain. Cek, 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 seperti yang diharapkan dari garis keturunan naga emas, sungguh kuat. Jiwa naga iblis itu menjilat bibirnya, keserakahannya semakin menjadi-jadi. Aku telah terpenjara di menara gelap tanpa matahari ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hari ini akhirnya aku bisa makan daging. Jika aku memakanmu, mungkin aku bisa menembus segel terkutuk ini. Ternyata jiwa naga iblis ini juga ditekan di dalam menara penekan iblis. Merasakan aura naga emas Dev, ia tak ragu mengeluarkan esensi jiwanya, dengan paksa menerobos beberapa batasan untuk melancarkan serangan diam-diam. Mau memakanku? Aku khawatir kau tak punya gigi. Dev menekan darah dan kinya yang melonjak, mengarahkan pedang pembunuh naganya ke arah jiwa naga iblis itu. Semangat juangnya meningkat. Ia menyadari bahwa misi penyelamatan ini jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkannya. Menara penekan iblis ini tidak hanya menampung para tahanan, tetapi juga makhluk jahat ini. Jiwa naga iblis meraung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berubah menjadi petir hitam dan menerjang Dev. Kecepatannya luar biasa. Cakarnya merobek udara dengan jeritan yang menusuk. Dev mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu, cahaya keemasan berbenturan sengit dengan energi hitam. Terang, 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 terang. Seketika, auman naga dan lolongan pedang bergema di seluruh lantai 3. Cahaya keemasan dan energi hitam saling terkait dan meledak, menjungkir balikan seluruh ruangan. Brittany menyaksikan dengan ngeri, tak berdaya, hanya mampu fokus mempertahankan diri dari energi hitam di dalam tubuhnya. Meskipun jiwa naga iblis ini hanyalah sebuah jiwa, kekuatannya sangat dahsyat, setidaknya setara dengan dewa abadi surgawi tingkat 3. Selain itu, ia sangat berpengalaman dalam pertempuran, gerakannya kejam dan licik, khususnya menargetkan titik-titik vital dan jiwa Dev. Dev menggunakan niat pedangnya, kekuatan 5 elemen, dan teknik perlambatan waktu secara maksimal, nyaris tak mampu bertahan. Namun, karena lawannya adalah jiwa, serangan fisik sangat berkurang efektivitasnya, dan aura naga iblisnya menjadi ancaman yang signifikan bagi jiwa Dev. Bocah, ini tidak akan berhasil. Intinya adalah kristal jiwa naga iblis yang terletak di antara alisnya. Temukan cara untuk menyerangnya. Raja Iblis Awan Merah memperingatkan. Dev juga menyadari hal ini. Ia sengaja menciptakan celah, dan jiwa naga iblis pun terpikat, cakarnya meraih dada Dev yang terbuka lebar. Sekarang, mata Dev berkilat tajam, dan hukum waktu pun aktif. Gerakan jiwa naga iblis langsung melambat sepersekian detik. Pada saat yang sama, kitab suci emas agung di lautan kesadaran Dev tampaknya merasakan ancaman dari jiwa iblis, sedikit gemetar dan memancarkan aura yang luas dan murni. Dampak jiwa ilahi, tebas. Dev memanfaatkan kesempatan itu, menggabungkan aura yang murni yang terpancar dari kitab suci emas agung ke dalam indera ilahinya, mengubahnya menjadi pedang emas tak terlihat, yang mengikuti cakar jiwa naga iblis, menusuk langsung ke arah kristal jiwa di antara alisnya. Ah, jiwa naga iblis menjerit sangat keras. Aura yang murni itu sangat berbahaya bagi jiwa iblis seperti itu. Kristal jiwa di antara alisnya berkedip-kedip hebat, aura hitam menghilang, dan seluruh jiwanya menjadi agak transparan. Serang selagi besi masih panas. Dev tanpa ampun, melepaskan niat pedang terkuat dari pedang pembunuh naganya, sebuah serangan, naga emas membelah langit yang diarahkan tepat ke leher jiwa naga iblis. Wus, kali ini, niat pedang langsung mencabik-cabik jiwa itu. Jiwa naga iblis menjerit putus asa, jiwanya hancur total, berubah menjadi energi jiwa murni. Sebagian besar energinya diserap oleh menara penekan iblis, hanya sebagian kecil yang secara otomatis diserap oleh kristal naga di dada Dev. Pertempuran berakhir, dan Dev juga sangat kelelahan, terengah-engah. Ia menatap tangga menuju lantai 4, cahaya dari penghalang pelindung di sana tampaknya agak melemah karena hantaman dan kematian jiwa naga iblis. Tuan Chen,
Apakah Anda baik-baik saja? Brittany bertanya dengan khawatir. Aku tidak apa-apa. Dev berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu berjalan menuju tangga. Ayo naik dan cari angin puyuh tua. Melangkah ke lantai 4, pemandangan di hadapannya membuat Dev terkesiap. Lantai 4 jauh lebih luas daripada lantai bawah, tetapi saat ini tampak seperti medan perang pembantaian. Angin puyuh tua berada dalam kondisi yang sangat tidak normal. Matanya merah padam, dan tubuhnya diselimuti energi iblis hitam yang sama asalnya dengan jiwa naga iblis sebelumnya, dengan panik menyerang kehampaan di sekitarnya. Sisiknya rusak di banyak tempat, mengalirkan darah hitam, dan auranya ganas dan tidak stabil. Di tengah ruang, harta karun yang sebelumnya memancarkan cahaya berharga telah lenyap, digantikan oleh rantai yang menyala dengan api hitam yang memanjang dari kehampaan. Rantai-rantai ini, seperti ular berbisa, terus-menerus mencambuk dan melilit angin puyuh tua. Setiap serangan meningkatkan energi iblis di tubuhnya, membuatnya meraung kesakitan. Angin puyuh tua, bangun! Brittany berteriak cemas melihat ini. Namun, angin puyuh tua yang mengamuk tidak mau mendengarkan sepatah kata pun, malah menatap Dev dan Brittany dengan mata merahnya. Ah, aku akan membunuhmu! Aku akan melahapmu! Angin puyuh tua meraung, menerjang maju seperti banteng gila, diselimuti energi iblis yang luar biasa. Kekuatannya tadinya dahsyat, tetapi sekarang, karena dirasuki kekuatan iblis, kekuatannya makin melonjak lebih jauh lagi, samar-samar mencapai alam dewa abadi surgawi. Roh primordial sejati menara penekan iblis. Dev langsung menyadari, pikirannya telah dipengaruhi oleh energi iblis dan rantai-rantai ini. Lantai keempat ini adalah jebakan, yang mempengaruhi pikiran jahat dan memikat orang-orang ke dalam kegilaan kerasukan iblis. Apa yang disebut harta karun, itu hanyalah umpan. Pikiran angin puyuh hitam relatif sederhana, membuatnya lebih mudah dieksploitasi. Dihadapkan dengan angin puyuh hitam yang menyerbu dengan tergesa-gesa, Dev tidak bisa membunuhnya. Ia hanya bisa bertahan dan menangkis secara pasif. Blaar, blaar. Blaar. Tinju angin puyuh hitam berjatuhan seperti meteor, setiap serangan mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan membelah bumi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev, mengandalkan gerakan dan niat pedangnya yang luar biasa, bermanuver, pedang pembunuh naga bertabrakan dengan tinju angin puyuh hitam, menghasilkan dentang logam yang memekakan telinga. Darah Dev melonjak, dan tangannya terbelah. Membunuh angin puyuh hitam akan mudah bagi Dev, tetapi mengendalikannya tanpa melukainya jauh lebih sulit. Dev, ragu-ragu dan bimbang, mundur di setiap kesempatan. Tuan Chen, ini tidak akan berhasil. Kita harus membangunkannya. Brittany mencoba menenangkannya dengan suara naga biru, tetapi gelombang suara itu dengan mudah dihalau oleh energi iblis yang merasuki angin puyuh hitam. Aku tahu. Dev berjuang untuk membela diri sambil mengamati. Ia menemukan bahwa rantai api hitam adalah kuncinya. Itu tidak hanya menyerang angin puyuh hitam, tetapi juga terus-menerus menyuntikkan energi iblis ke dalam tubuhnya. Aku harus memutuskan rantai itu dulu. Mata Dev menajam, dan ia tiba-tiba mengaktifkan semua niat pedang di dalam dirinya, mengubah dirinya menjadi pedang terhunus. Tebas. Aura pedang yang sangat padat dan seperti benang, seolah mampu membelah yin dan yang, melesat keluar, targetnya bukan angin puyuh hitam, melainkan rantai hitam yang menghubungkannya dengan tubuhnya. Serat, seret, seret, di mana aura pedang itu lewat, beberapa rantai putus. Rantai yang putus mengeluarkan deri tajam saat menghilang menjadi kabut hitam. Rantai-rantai itu putus, dan tubuh angin puyuh hitam tersentak hebat. Warna merah di matanya sedikit memudar, dan gerakannya terhenti sejenak. Sekarang, memanfaatkan kesempatan itu, Dev menerjang ke depan, telapak tangannya menekan dahi angin puyuh hitam. Energi naga emas yang murni dan agung melonjak tanpa syarat ke dalam kesadaran angin puyuh hitam. Angin puyuh tua, bangun! Kau adalah naga hitam yang mulia, bagaimana mungkin kau dikendalikan oleh pikiran-pikiran iblis? Energi naga emas, seperti matahari yang mencairkan salju, dengan cepat memurnikan energi iblis di dalam kesadaran angin puyuh hitam. Angin puyuh hitam meraung kesakitan,
Tubuhnya gemetar hebat, tetapi rona merah di matanya segera surut. Sesaat kemudian, tubuh angin puyuh hitam yang besar bergetar hebat, dan ia memuntahkan seteguk besar darah hitam berbau busuk. Kegilaan di matanya akhirnya lenyap sepenuhnya, dan kejernihan kembali. Tuan Chen, saya, angin puyuh hitam menatap Dev dan keadaannya yang berantakan, wajahnya dipenuhi rasa takut dan bersalah. Tidak apa-apa, sekarang kau sudah baik-baik saja. Dev menarik tangannya, wajahnya agak pucat. Pertempuran intensitas tinggi dan kelelahan yang terus-menerus telah menguras tenaga. Setelah menyelamatkan angin puyuh tua, Dev tidak berani menunda dan segera pergi ke tangga menuju lantai 5. Penghalang pelindung di sini sangat tebal, rune-rune mengalir di atasnya seperti kecebong hidup, memancarkan gaya tolak spasial yang mengerikan. Pria naga palsu di lantai 5 itu sangat licik. Dia menyergap kita terakhir kali, kata Dev dengan suara berat. Ayo serang bersama. Angin puyuh hitam, setelah pulih, penuh semangat juang. Dev, Brittany, dan angin puyuh hitam berdiri dalam formasi segitiga. Dev mengedarkan asal 5 elemen dan niat pedangnya, Brittany mengaktifkan kekuatan naga birunya, dan angin puyuh hitam melepaskan kekuatan brutal naga hitamnya. Serang, ketiganya menyerang secara bersamaan. Aura pedang 5 warna, aura naga biru, dan gelombang kejut hitam menghantam keras penghalang pelindung di lantai 5. Bergemuruh, seluruh menara penekan iblis berguncang hebat. Penghalang pelindung itu berkedip-kedip liar, runenya memudar dan retak, namun tetap kokoh tak tergoyahkan. Tidak cukup, Dev menggertakkan giginya. Dia bisa merasakan bahwa penghalang itu terhubung ke inti seluruh menara, kekuatannya mengalir terus-menerus. Bocah, gunakan darahmu, tiba-tiba Raja Iblis Awa Merah meraung. Garis keturunan naga emasmu adalah yang tertinggi di antara semua naga, memiliki kekuatan penindas alami terhadap menara yang dirancang khusus untuk menekan naga ini. Gunakan darahmu sendiri sebagai katalis, ciptakan resonansi. Mendengar ini, Dev tanpa ragu menebas telapak tangannya dengan pedang pembunuh naga, menumpahkan darah emas yang diresapi esensi murni naga emas ke layar cahaya pelindung penghalang. Sret! Darah itu, saat bersentuhan dengan layar cahaya, bereaksi seperti air dingin yang menetes ke minyak panas, langsung mendidih. Rune-rune pada layar cahaya tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Cahayanya meredup dengan cepat, dan penghalang kokoh itu menjadi tidak stabil seperti riak di air. Sekarang, gabungkan kekuatan kalian, hancurkan. Dev meraung, dan mereka bertiga melancarkan serangan terkuat mereka sekali lagi, memusatkan serangan mereka pada area yang berlumuran darah. Kerak, suara seperti pecahan kaca terdengar. Layar cahaya pelindung di lantai 5 akhirnya terhempas paksa, meninggalkan lubang besar. Maju, Dev memimpin, bergegas ke lantai 5. Brittany dan angin puyuh hitam mengikutinya dari dekat. Lantai 5 bukanlah aula biasa, melainkan labirin spasial berlapis yang terus berubah-ubah. Dinding-dinding halus bak cermin yang tak terhitung jumlahnya berdiri, bergerak, menghilang, dan muncul kembali, memantulkan bayangan Dev dan rekan-rekannya yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya pusing dan membingungkan. Cahaya yang terdistorsi dan fluktuasi spasial yang kacau memenuhi ruangan. Hehehehe, kau datang lagi Pak Tua? Dengan 2 orang pembantu juga? Suara kekanak-kanakan itu datang dari segala arah, sumbernya tak terdeteksi. Dasar pengecut, tunjukkan dirimu. Angin puyuh hitam meraung, meninju dinding. Blaar, dinding itu hancur, tetapi dinding-dinding baru segera bermunculan di belakangnya, seolah tak berujung. Hentikan, angin puyuh tua. Mata surgawi Dev mengamati labirin, mencoba menguraikan polanya, tetapi hukum spasial yang terkandung di dalamnya sangat mendalam, sulit diurai dalam waktu singkat. Ini wilayahku, kau boleh bermain pelan-pelan, bermainlah sampai mati. Suara itu penuh ejekan. Tiba-tiba, sinar cahaya terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar secara bersamaan dari dinding cermin di sekitarnya. Sinar-sinar ini mengandung kekuatan yang kacau dan hancur, menyerang ketiganya dari berbagai sudut yang menyulitkan. Ketiganya segera berdiri saling membelakangi, masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk bertahan.
Niat pedang Dev menyapu labirin, memusnahkan sinar-sinar itu, aura naga biru Brittany mengelilinginya, membentuk perisai. Angin puyuh hitam tua, dengan kulit tebal dan dagingnya yang keras, menahan serangan itu. Namun, berkas cahaya itu tak berujung, dan seiring labirin bergeser, serangan menjadi semakin padat, dan sudut-sudutnya semakin aneh. Kita tidak bisa hanya bertahan pasif di sini. Pikiran Dev berpacu. Ia teringat wawasan spasial yang ia peroleh di dimensi alternatif lantai 4, dan esensi menara penekan iblis. Menara itu terbentuk dari inti iblis kelahiran seorang raja iblis, intinya adalah hukum ruang. Bersambung ke episode 687. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.